Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu, dan bersama kita akan membaca merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan kehidupan kita bersama. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Allah kepada kami semua. Kami bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari baru, kekuatan baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah untuk semua itu. Dan pada saat ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan kami. Tuhan tolong kami, kasihani kami, dan layakkan kami untuk membaca merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bahagian dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kuatkan kami, dan kami siap untuk membaca firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini bertekun dalam pengharapan Kristus. Bertekun dalam pengharapan Kristus. Dalam hidup kita sering kita berharap pada seseorang. Entah itu berharap untuk mendapatkan pekerjaan, berharap untuk diberikan sesuatu, dan lain sebagainya. Tetapi sering dalam proses pengharapan kita merasa jenuh menantikan apa yang kita harapkan, dan akhirnya ketekunan kita dalam pengharapan mulai terkikis, dan akhirnya harapan kita hilang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini berbicara tentang surat Yakobus kepada orang Kristen Yahudi. Yakobus memberikan nasihat untuk bersabar dalam penderitaan. Yakobus ingin supaya orang Kristen Yahudi tetap bertekun dan bersabar menantikan kedatangan Tuhan. Karena Yakobus yakin orang yang bertekun dalam pengharapan Kristus
akan berbahagia. Pertanyaannya, kenapa Yakobus begitu yakin? Ternyata itu karena Yesus telah menampakkan diri kepada Yakobus, dan Yakobus melihat langsung siapa sosok pemberi harapan tersebut. Untuk itu Yakobus mengajak orang Kristen Yahudi untuk tidak bersungut-sungut dan tetap bertekun, sama seperti Ayub. Yakobus sangat percaya bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, melalui firman ini, apa yang Tuhan mau supaya kita perbuat, apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Ternyata Tuhan mau supaya kita bertekun memelihara iman kita dan terus berpengharapan di dalam Kristus. Tetapi terkadang iman kita mulai goyah ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, diperhadapkan dengan masalah, penyakit, dan lain sebagainya. Kita sering melupakan Kristus yang adalah sumber pengharapan yang sejati. Ketika kita melihat dalam Alkitab, setiap mujizat yang terjadi pasti didahului oleh masalah atau penderitaan. Ternyata Bapak Ibu, itu adalah cara Tuhan supaya kita makin mengenal Dia. Sama halnya pada kondisi kita saat ini, di masa COVID-19. COVID ini bukan ancaman, melainkan tantangan bagi setiap kita, tantangan bagi iman kita. Apakah kita setia menantikan pengharapan dari Kristus? COVID ini dalam kendali Tuhan, dunia dalam kendali Tuhan. Untuk itu mari terus bertekun memelihara iman kita di tengah pandemi ini, dan terus berpengharapan pada Kristus yang memiliki kasih dan kuasa itu. Kita percaya bahwa kelak ketika wabah COVID ini berlalu, kita makin melihat bahwa kuasa dan penyertaan Tuhan tetap menyertai dan menolong kita. Untuk itu mari terus berpengharapan di dalam Kristus, bertekun sehingga kita terus melihat kuasa dan kasih Kristus. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami semua. Kami bersyukur untuk kasih penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Dan kami telah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat mengambil bahagian dalam hidup kami, dan kami terus aplikasikan dan terus melihat bahwa hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami di tengah penderitaan. Ajar kami untuk terus bersabar menantikan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, baik selaku Bapak dan Ibu, selaku anak-anak sekolah minggu, selaku pemuda-pemudi. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan memberi hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga dari dalam semua itu kuasa dan kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati dalam rencana-rencana selanjutnya. Kiranya melalui rencana tersebut nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan.
Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam duka cita. Engkau mengenal mereka yang berduka ya Tuhan. Engkau melihat mereka satu persatu. Engkau datang sebagai penghibur yang sejati, melalui orang-orang di sekitar, melalui keluarga kerabat, sehingga duka cita tersebut kelak akan menjadi sebuah sukacita. Yakinkan mereka ya Tuhan, bahwa Engkau pengasih dan penyayang yang takkan pernah meninggalkannya. Bapa di sorga, berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit. Mari Tuhan berotoritas berperkara dalam hidup mereka masing-masing, memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam proses-proses pemulihan, sehingga kelak mereka merasakan kesembuhan dan percaya bahwa sumber kesembuhan tentunya hanya asalnya daripada-Mu. Berkati obat-obatan para medis yang senantiasa merawat bahkan keluarga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk para lansia, janda duda, yatim piatu sesama kami yang miskin dilanda bencana alam. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan lindungi mereka semua. Tuhan terus nyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka semua. Kekuatan, kesabaran Tuhan beri, sehingga dari hari ke hari ia terus melihat kasih dan kuasa Tuhan dan bersandar penuh hanya kepadamu. Terima kasih Allah, Engkau sumber hikmat, pengasih untuk kami semua. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Presiden beserta jajarannya, Bapak Gubernur dan Bupati beserta jajarannya, TNI Polri. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan curahkan hikmat, kebijaksanaan dalam mengelola, mensejahterakan rakyat Indonesia, terlebih khusus dalam penanganan wabah virus corona ini. Kami percaya Engkau berotoritas dalam dunia ini, penguasa langit dan bumi. Terima kasih ya Allah untuk segala kebaikan-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan terus nyata dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan tetap tinggal dalam hati kami semua. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan, tetapi bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Dan doa ini kami sampaikan kepada Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Shalom dan selamat pagi. Selamat beraktivitas. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.